bunganya ya. tuh langsung terpikir sama padang. Kayak Iya kan. ya ampun. Di momen dia taruhannya itu sebenarnya ini ya keselamatannya dia. Juga ya kalau emang ada kiss-nya juga ya. Iya. Awalnya malah mereka cuma berdiri di dalam air, nggak nyebur. Iya itu bagong banget. Ngatain drakor, Ngatain aja gak nggak sih? Oke, kita balik lagi di episode ngobrolin drakor. Kali ini genrenya tentang kerajaan lagi ya. Terus ada fantasinya lagi nih dan sedikit misteri, komedi romance juga sih ini ya. Judulnya adalah Moon River. Nah, siapa mau sepil pemerannya nih? Pemeran utama, pemeran pendukung, dia mungkin. Pemeran utamanya tuh Kim Sejong. Kim Sejong, Oke. Terus Kang Tae-oh. Kang Tae-oh. Terus siapa? Hong Soo-joo. Ya, Hong Hong Soo-joo. Soo-joo dia jadi villain itu kayaknya. Terus siapa kak yang menteri apa? Oh, Negara. Jingu. Nama Negara kiri. Ya, Jingu. Jingu kan? Ya itu nama lengkapnya Jingu. Ya itu. dia itu pernah main itu loh kak di Descendant. Iya. Oh. Jadi ini kan letnan apa tuh? Iya jadi sarjana. Sama Kim Ji Won. Iya sama Jiwon. Sama satu lagi itu Pangeran ya Lee Sin Young. Lee Sin Lee Sin Young. Young. Oke. Lee Sin Young. Jadi ada 5 ya pemeran utamanya dan nanti mungkin kalau ada pemeran pembantu bakal muncul pas kita bahas-bahas. Selanjutnya Kak Yunda kali sepil sinopsis drakor ini tuh kenapa sih? Asik. Kenapa sih? Oke, aku senang banget ya karena ini tema kerajaan lagi. Untuk Chona. ya, buat Chona-Chona, untuk kesekian kalinya aku jatuh cinta dengan kerajaan. Oke. Jatuh cinta sama kerajaan atau sama pangerannya kak? Enggak Skip. usah ditanya. Oke, jadi ini mengisahkan tentang seorang pangeran mahkota. Ya, pangeran mahkota yang kehilangan putri mahkotanya. Terus karena bergelut dengan rasa dendam, jadi dia berfokus dengan membalaskan dendam putra mahkota ini. Nah, lanjut dia ketemu dengan seorang penjajah, saudagar di situ penjajah ya, apa ya namanya? Saudagar pelana, pedagang ya. Pedagang. Pedagang garam. Oh iya, pedagang garam yang bisa apa aja. Iya betul. Dan itu mirip banget dengan putri mahkota wajahnya. Nah, dengan berbagai adegan ini akhirnya mereka bertukar tubuh jiwa. Waduh. Kok bisa? Yang akan kita bahas di sini yang gong banget pokoknya yang terjadi di sini gitu. Ini nggak kalah menarik dari yang kemarin ya, Bon Appetit itu. Iya. Sama-sama fantasi juga. Dan sedikit informasi garapan dari sutradara, penggarap drakor Dr. Liar. Aku nonton padahal. Dr. Liar Tahu. sama Tahun berapa tuh, penulis Tahun berapa? Drakor? 2022 kah? Iya kan 2022. Penulis naskahnya ini yang drakornya itu diperankan sama Shin Ye-eun. Oh. More Than Friends yang kemarin main di 100 Memories. Nah itu jadi emang udah pengalaman nulis romance ya. Jadi kita lihat di sini seberapa greget romance-nya di Moon River ini. Ya. Oke. Pertama kita bahas apa ya, adegan dulu kali ya. Adegan seru. Adegan yang paling berkesan guys. Episode 1 sampai 6 ya, karena ini ada 12 episode ya. Jadi kita paruh pertama dulu. Mulai dari aku. Iyalah ya, video dulu deh. Oke. Kalau aku sih adegan yang paling berkesannya itu waktu
pangeran sama si Pakdal tuh udah bertukar jiwa. Dan itu kocak ya kak, kayak terus kan itu kan pangerannya tuh jadi alay-alay gimana gitu kan. Iya. Ya kan, jadi mereka ada di jembatan waktu itu. Jembatan apa namanya tuh ya? Sirotol Mustaqim. Wah, jembatan pembawa Hanyang ya? bertukar jiwa itulah. Jembatan Hanyang kan? Hanyang ya. Iya, hanyang iya itu benar. Terus ada si pangerannya Aikyo. Iya, Egyo. Oh ya, itu detik-detik jiwanya tertukar ya? Enggak. Oh, yang udah selesai? Udah, Oh, udah. iya. Terus dia ngomong sama jembatan, ingat gak kakak? Oh, bisik-bisik. Yang bisik-bisik itu. Oh, tidak. Ini menggelitik ya? Itu kayak geli-geli merinding aku kak. Itu lebih ke Kayak- malu gak sih? Kok merinding Pas gitu? nonton itu agak malu ya? Pangeran Iya, stop. bener. Nonton itu agak malu, aku yang malu. Dia ya, Tapi emang cocok ya. Oh iya. tapi memang mirip ya kak, mereka berdua ya. Kyowo. Itu kamu nggak notice apa yang dia baru bangun ada yang hilang? Iya. Apa ya praktekin apa yang hilang? Kenapa harus dipegang? Coba, Tapi wajar sih kak, dia cemas itu kan. Masa depan itu katanya. Aduh, 500 dinasti, 500 tahun kemudian Iya, tuh masih 500 tahun itu dinasti. berguna untuk 500 tahun. Itu kocak dinasti. sih. 500 tahun dinasti. Sama itu kan yang jiwa pangerannya masuk ke dalam dal. Apabila ini menonjol. Oh iya. Apa ini? Benda apa? Yang di bawah hilang, Yang di atas, mentanya muncul. di atas ada, waduh. Wajar kaget. Ya itu malu banget sih. Aku malu banget nonton itu. Pokoknya aku setiap adegan mereka bertukar jiwa tuh aku malu kak. Oh ya. Lihat pangerannya tuh aku malu banget. Iya betul. Kayak geli-geli lucu, merinding juga sekalian. Itu sih aku yang adegannya paling berkesan sih itu sih waktu mereka bertukar jiwa dan kekocakan pangeran. Iya. Setelah insiden itu ya ada hal-hal konyol yang terjadi ya. Tak Yunda apa nih? Kalau aku ini ya, kalau itu salah satu juga aku itu lucu. Sama ini pas pangerannya itu datang menemui yang dicalonin dari apa sih? Menteri Kiri. Oh, Terus negara Menteri kiri. negara kiri. Menteri negara kiri itu kan disuruh datang tuh sama calon putri mahkotanya kan. Nah, terus mereka datang nggak sih berempat? Ada putra mahkota, Pakdal, Kasim sama si pengawal. Berempat Kati. Aku paling suka banget scene mereka berempat. Nggak tahu kenapa, suka banget. Jadi pas di atas ya calon putri mahkota. Terus dia di bawah, mereka di bawah kan. Terus si Pakdal bilang, wah, beruntung sekali putra mahkota bertemu dengan calon putri mahkota yang cantik. Kata si Oh iya. Lebih cantik kamu. lebih cantik kamu. Itu kan salting ya. Tapi aku lebih salting banget dan lebih tergelitik dengan ekspresi Kasim. Itu aku lebih Terlalu jujur nggak sih dia tuh? nggak bisa diam aja nggak ekspresi kamu. Tapi memang ekspresi mereka berdua kaget terus. Ya sangat-sangat ekspresif ya. Padahal udah terbiasa tapi ada aja gebrakan si raja, si pangeran itu ya. Iya, sama ini pas putra mahkotanya tuh berubah jadi kayak jiwa-jiwa ini kan, perempuan kan ya. Iya. Itu kan si Kasimnya tuh udah kayak, putra mahkota ayo, biasa kamu marah. Ayo Dia dong. sedih. Dia sedih. Pukul aku kata dia. Iya, biasanya kamu sudah memukulku. Tapi juga ngomongin Kasim, dia tuh menyuarakan isi otaknya ya kak. Iya bener, itu kata aku. Aku sangat senang lihat Kasim Mengikuti ini. kata-kata betul. Iya, kayak ya simpan aja di dalam otakmu Kasim, nggak usah disebutin. Untung pangerannya nggak yang spek ini ya. Kemarin kayak Yihon ya. Iya. Yang bengis ini kayak ini lebih ke konyol ya. Kayak sahabatan jadinya ya. Nggak ngambil pedang langsung ini kan. Betul. Dan yang si pengawalnya itu bisa-bisanya dia matanya berair-air. Tolong. Ya lo ini tuh kayak
apa ya, editannya juga lebay nggak sih, kayak Iya, Kak. alay. Kayak sinetron Kak, dalam hati aku. Yang lebih kayak sinetron tuh waktu ada kembang api. Oh iya, Oh, please banget. Kan ditarik tuh slow motion. Ya Allah, Iya loh itu. ini sinetronian dalam hati aku. Iya betul. Ya kan ditarik terus slow motion dia kembang apinya muncul. Betul banget, betul. Slow motion yang airnya nyemplung juga. Akhirnya nyembunyi. Kecuali kalau slow motion tapi selamat ya. Ya udah nyemplung juga. kamu apa Del? Aku aku tuh karena suka fantasi ya. Dari episode awal yang Pakdal memutuskan untuk dia ke sungai itu kan, ada dewa yang muncul kan itu. Nah, dia kan muncullah tuh kayak taman bunga gitu kan. Jadi kayak menggambarkan teori benang merah gitu nggak sih? Mereka berdua ini munculnya benang merah itu loh. Kan ada satu bunga yang warnanya sedikit merah, sedikit putih, dia agak pudar. Ternyata ini itu akibat dari si salah satu dari mereka tuh mau mengakhiri ini kan, mau memutus takdirnya gitu loh. Jadi bunganya tuh nggak full merah gitu di antara semua bunga-bunga yang mekar merah itu. Dan pada akhirnya kembali lagi merah setelah mereka bersatu. Jadi kayak ada momen benang merahnya tuh muncul lagi gitu loh, dan bunganya tuh full jadi merah. Terus dewanya bilang akhirnya ini kan takdir yang terpisah bertemu kembali. Ya kayak itu aku suka lihatnya tuh kayak memang benar-benar hiburan banget. Kayak ini fantasi banget gitu. Dan di momen mereka nyemplung ke dalam sungai itu kan juga benang merahnya bertaut gitu kan. Padahal itu menggambarkan jiwanya sih yang ketukar. Tapi kayak bisa dibikin yang amazing tapi nggak norak. Lebih norak ke tingkah mereka setelah bertukar jiwa. Ya kan, kayak kesannya tuh ini nggak sinetron tapi tingkah mereka itu loh yang kayak memalukan banget. Iya. Kayak kamu tuh putra mahkota loh. Ya itu sih. Ada lagi nggak? Apa Pin? Apa ya? Apalagi ya? Tapi dari adegan-adegan tuh cukup ikonik juga ya. Yang ini juga Pakdal dia kan percaya nih kalau dia itu adalah budak yang melarikan diri kan. Kalau dia kehanyang dia bakal dikejar lagi nih sama para pemburu budak. Dia ecek-eceknya dia yang dia salah paham, putra mahkota dikira pemburu budak itu. Dia kabur kan ke ruangannya ini Pangeran Jeon itu. Yang dia nyanyi buka baju. Oh iya. Itu kan ikonik juga ya, kayak adegannya Pangeran Jeon sama si Yuhi siapa? Yuhi. Iya. Nah, Yuhi itu juga sebenarnya heartwarming ya, menyentuh hati. Cuma caranya aja yang salah si Yuhi itu dalam mencintai Jeonnya itu. Khas kerajaan lah ya kan. Baru juga. Ngomong-ngomong yang menyentuh hati, ada lagi Kak satu Apa nih? adegannya yang di episode 6 kalau nggak salah, yang pangeran kan di tubuh Dal ya, terus diculik sama kepala pelayan, Oh ya suruhannya. dimasukin ke goa gitu kan, terus mau diminum Kasih paksa racun. obat mandul ya Kak. Ya mandul, betul, Nah, obat mandul. diminumin obat mandul, tapi pangerannya kayak terpikir tentang impian Dal. Terus dia marah gitu sampai dia lihat sepatu bunga-bunganya Bunga, tuh ya. langsung terpikir sama Dal. Kayak Iya kan. ya ampun. Di Sebegitunya. momen dia taruhannya itu sebenarnya ini ya keselamatannya dia. Keselamatan dia, tapi dia dia masih bisa bisa memikirkan dia memikirkan impian Dal gitu loh. Ngambil betul. sepatu tuh cuma tujuan utamanya, gara-gara sepatunya dibakar kan Kak. Terus melarikan diri dia, pas dia mau pingsan dia bilang setidaknya kalau kamu mau pingsan jangan di tempat itu, Iya, di cari tempat tempat yang aman. Ya betul. Dan akhirnya dia pingsan di pelukan ini Dal. karena Berarti dia merasa aman di situ. Itu sangat ya terus itu sekali. endingnya kan episode 6
Terus ini juga yang awal-awal mereka tukeran tubuh itu kan, akhirnya si pangeran ini tahu kan kesulitannya dalam jalan hidup itu, dan dia berkaca-kaca, dia nangis, dia bilang kalau hidup kamu udah sesulit ini ngapain lagi nyari kayak dia tuh bukannya hidup tenang damai gitu kan kata pangerannya, malah kayak mencari kesulitan yang lain gitu. Tapi si Dalnya itu jawaban dia intinya dia pengen ini berguna aja untuk orang-orang di sekitar dia gitu kan. Nah dia tuh tersentuh juga nggak sih dengan omongannya Pak Dal kalau orang tuanya tuh orang tua angkat. Iya. Dia pokoknya banyak hal yang membuat si pangeran ini memikirkan ulang tujuan hidupnya yang Entah kemana ya gitu. dia akhirnya dia ada lagi nih buat mikirin harapan hidup gitu. Yang kemarin-kemarin dia sibuk aja dengan kesedihan dia, kehilangan gitu kan. Sip. Ada Next. lagi. Tunggu satu lagi. Apa? Ada lagi. Pas pangeran sama Pakdal itu udah bertukar jiwa ya. Di ini loh, di tempat ada kayaknya tuh kayak itu dibilang taman kali ya. Taman, terus mereka kayak ini niup-niup badan itu. main itu, Seru. bubble. Ya bubble. Well, Kak Dewi ada tuh. Iya Ya kan? nggak aku bawa. Nggak mau ini kita mau bahas itu lagi, aku nggak jadilah. Notice kan dia main itu di kantor, aku gini-gini tuh, aku gini-gini kan kesini aku ya. Iya. Oh iya itu. Iya. Merilekskan, kata si Pakdal kan untuk merilekskan ini ya, kalau lagi stres kan katanya gitu. Aku kayak ih seru. Ya kan, terus aku di kantor main-main kayak gitu diketawain orang. Salah satunya aku. Oke, next ya. Apalagi deh? Apa ya? Tokoh kali ya, tokoh yang kan ini ada 5 ya, 5 tokoh utama nih. Nah, yang paling disukai yang mana nih? Kamu duluan deh, aku banyak banget nih, siapa ya? Satu ya Kak. Jangan satu deh, Bebas. 3 kayak. Astagfirullah. Ya boleh. Itu semuanya kalau tiga. Ya, aku sambil mikir ya. Duh, aku juga. Ayo Fit. Kalau Apa aku ya? kayaknya yang paling aku sukai Sejong sih. Oh, Sejong. Sejongnya, Pakdalnya. Ya, Pakdal yang di tubuh pangeran atau Pakdal aslinya? Sejongnya. Oh, Sejongnya. Sejongnya deh. Oke, Sejong. Ya. Sejongnya yang aku suka karena, wih, hebat banget sih Kak. Kalau menurut aku aktingnya dia berarti mainin 3 peran ya. Padahal yang setelah hilang ingatan, Putri Mahkota, sama Pangeran. 3 peran dan itu tuh Nggak kelihatan ekspresinya. Perbedaannya kan? Perbedaannya tuh kelihatan. Betul. Switch antara Pardal sama pangerannya kelihatan. Terus waktu dia jadi putri mahkota. kelihatan anggun linya, calmnya. Kalau dia mainin Pardal kelihatan pecicilannya. Betul banget. Kalau dia mainin Pangeran. pangeran kelihatan maskulinnya. Betul. Langsung Jadi aku- energinya keluar semua ya. Jadi aku ini yang paling aku. Nah, itu tuh fun fact-nya. Si Sejong itu dia belajar logat Buryong itu, yang dia kan diasingkan di Buryong kan sama pengawalnya dia nggak sih yang cewek itu. Ya. Nah, itu dia belajar 7 hari belajar dialek Buryong gitu. Jadi dia berbaur gitu kata dia sama tetua-tetua yang di Buryong itu, dia ngobrol dengan aksen itu selama 7 hari. Dan dia bilang karakter Pakdal itu mirip sama dia, mirip sama Sejong. Pakdal dan Sejong itu kemiripannya 70% kata dia nih. Berarti memang kehidupan dia lah Pardal tuh ya. Iya. Nah, itu kalau ada lagi nggak tokohnya Ada lah. selain Sejong? Yang paling aku sukain sih itu. Itu ya. Kak Yunda? Aduh, satu ya deh. Pangeran. Pangeran. Iya, kalau satu iyalah. Jangan villain lagi. Enggak. Pangeran ya. Pangeran. Pangeran Kang yang Teo. mana? Kang Teo. Oh, Kang Teo. Oh, Kang Teohnya. Sebenarnya kalau nggak satu ada berapa lagi nih? Tapi ya udah Kang Teo. Udah sebutin lah, nanti kepikiran lagi. iya, sebutilah. Kenapa suka pangerannya, Kak? Karena ini selain ini ya, aktingnya itu yang buat selain siapa sih nama Mbak nih? Pakdal aja ya. Pakdal ini menguatkan karakternya dengan pangeran. Jadi kayak melengkapi mereka ini loh. Kayak pangerannya tuh kadang ada sisi rajanya, raja pangerannya, ada sisi kayak dia menjadi kayak seorang yang jatuh cinta banget gitu. Jadi kayak lucu, aku dibawa kayak
aku nggak tahu habis nonton itu tuh walaupun ada kejadian sedih, aku ngerasa kayak ini aja, kok happy ya. Habis nonton tuh kayak happy, aku 6 episode aku tonton itu langsung aja kayak nggak kerasa aku. Itu sama ini sih, aduh pengawal. Oh ya, yang sangat setia itu ya. Pokoknya enggak. Shin, Maaf ya. Pengawal. Shin nggak sih namanya? Siapa ya Shin namanya? Won. Shin. Aku lupa lagi Nggak namanya tahu siapa. Shinwon. Oh, Shinwon. Nah, Namanya itu Shinwon. pengawal itu apa ya, aku walaupun dia nggak banyak dialognya, aku nggak tahu suka aja dengan wibawa dan minim omongannya. Kayak lu di situ ada gunanya gitu. Ya, Lu berdiri aja lu berguna gitu, kayak wah ini orang, aduh tolong tutup mataku. Oke gitu, satu. Personal sangat. bener sangat personal ya. Sih. Kalau aku suka juga sama Sejong ya, karena tapi pas dia sebagai Dal, sebagai Pak Dal, karena dia tuh bener-bener yang jujur apa adanya, mudah simpati sama orang gitu, walaupun dia nggak tahu situasi orang yang dia tolong itu apa gitu. Terus sebenarnya aku notice dengan Pangeran Ji-un. Jadi dia tuh nggak tahu, aku bawaannya kayak kasihan gitu lihat dia, karena dia difitnah kan. Iya. Bawaannya pengen nolongin dia aja gitu, kayak aku harus ngapain ya untuk membantu dia ini. Personal juga. Iya, personal. Personal ya. Tapi Difitnah dia tuh sekeluarga ya kak? Difitnah sekeluarga ya? iya sama itu yang menteri sayap kiri tuh. Di sayap kiri. Ya kalau di bahasa politik kan dia sayap kiri kan, nanti ada sayap kanannya yang tidak bisa dipercaya juga sih. Nah, Sayap kanan tuh yang Ibu Ratu ya? iya, Iya. tapi kan dia hilang ininya kekuasaannya. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya tokoh ini juga banyak loh yang sebagai pelengkapan deritanya Pakdal dan Pangeran, kayak Kasim itu juga dia apa adanya kan, kayak si Pakdal itu. Kalau satu kan Kasim dengan Pakdal, Iya. gacor. Bener. Itu kayak nggak ada lawan orang dua ini. Jangan-jangan nanti yang bertahan sampai akhir ya Kasim ini nih yang Iya. bakal jadi tokoh kuncinya ini. Ternyata semua jadi tumbal kecuali Kasim. Bayangin Tapi takutnya Kasim jadi tumbal. Iya, takut banget. bayangin kalau si Kasim ini orang yang pertama tahu dan pertama percaya kalau Mereka bertukar gitu. tapi udah tahu ya. Kan Enggak mereka Oh, belum tahu ya? nggak percaya. Nah, bayangin kalau dia yang pertama percaya kan, gara-gara dia nolongin itu Pakdal buat ketemu Ibunda Ratu, Ibu Suri. Itu kan cepat dicekal sama pengawalnya Iya, kan. iya. Bisa Ternyata aja. Kasim sebaik itu. Terus ini untuk tokoh ya. Apa lagi ya? Tadi sampai Pakdal. Tokoh. Nah, Tokoh. udah nih, karena tokoh udah selesai, kita bahas apa? Langsung teori. Teori dulu atau gimana nih? Hal-hal yang menjadi pertanyaan atau teori. Boleh langsung aja nggak sih di drop teorinya? Boleh. Hal-hal yang menjadi pertanyaan. Apa? Ini ada kan mereka tuh membahas tentang pokoknya hewan. Terus aku ngehnya itu yang Bapak Menteri sayap kiri itu ngasih kayak makanan, kan ada ular tuh, langsung pijetnya, terus langsung dikasih makannya kayak ada jeruji. Yang sempat dilihat sama Pakdal juga Iya. pas ini kan. Bayangan. Tapi dia kan nggak langsung aja. Kayak itu tuh kayak akan terbahas di episode selanjutnya nggak sih? Itu Ya, tuh apa? Itu kayaknya berhubungan sama insiden Gyusai. Giesa. 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 Iya nggak sih kak? Kayaknya itu berhubungan sama insiden itu sih. Dan juga kalau nggak salah aku inget itu juga berhubungan dengan rohnya ratu. Ya, Iya kan, Kak? Ratu yang mana? Mamanya ini kan si Jeun itu. Oh, Karena kan ratu yang difitnah. tahun Giesa itu kalau di dalam sejarah Korea gitu ya, dari setiap drama kerajaan tuh pasti ada pembahasan itu. Tahun Giesa tuh ini momen mencekam di mana raja sama keluarganya tuh dibantai gitu loh, meninggal tapi secara misterius. Jadi kalau di sini kan ini ya, orang nggak tahu kan raja sebelumnya itu meninggal kenapa ya, karena emang di sejarahnya sendiri juga nggak tahu. Jadi kayak bapaknya si Jeun itu meninggalnya nggak tahu kenapa. Kan sebenarnya
raja yang sekarang jadi raja itu kan nggak layak loh jadi raja. Dia dinaikin sama menteri sama negara menteri sayap itu. kiri itu kan. Makanya dia nggak bisa berkutik kan, nggak sih Kak? Dan menteri itu juga ngancem putra mahkota raja bakalan kenapa-kenapa kalau rajanya nggak nurut sama dia. Ya, nah itu kan dia silsilahnya si bapaknya Likang ya, Ligang itu. Ya. Nah, itu kan saudara tirinya ini raja. Jadi yang harusnya naik itu kan bapaknya si Jeon. Tapi kan meninggal tuh. Nah, bapaknya Jeon itu meninggal dengan cara yang misterius. Terus istri mamanya Jeon itu kan difitnah selingkuh kan. Makanya dari klannya Jeon itu diasingkan sama pihak kerajaan itu atas idenya si menteri sayap kiri. Dan si Jeonnya itu kan harusnya naik jadi pangeran raja yang selanjutnya, dia yang harusnya sah jadi pewaris raja selanjutnya kan. Cuman kan kita nggak tahu di balik fitnahnya si menteri sayap kiri ini apa di kebenarannya. Nah itu kayaknya bakal terkuak yang dikurung itu kan, apakah itu roh, karena kan ini fantasi. Apakah itu roh atau itu tuh berkaitan Monster. sama hewan ya kan. Nah, nggak Ya tahu. lo pikir monster ini Monster, manusia, hewan, kita nggak tahu itu apa. kayak burung di zaman dinosaurus gitu Iya, nah. Iya. Punik ya kalau di Korea tuh ponik tulisannya Oh ya, punik. punik. Itu pasti burung-burung kayak gitu tuh yang berkaitan sama sejarahnya mereka. Terus ini juga Wang Debi mamanya, yang neneknya, yang ibu surinya itu kan dia dari klan ini kan, Han. Nah kan kalau dari sejarahnya itu menteri sayap kirinya kan pernah bilang tuh kalau Ibu Suri itu pernah jadi satu-satunya perempuan yang berkuasa di zamannya ketika raja itu masih hidup kan. Jadi klan Han itu kayak diasingkan gitu loh. Dan si menteri sayap kiri ini tuh mau memperkuat klannya dia, Kim, ya kan. Jadinya makanya dengan kuasanya si menteri sayap kiri ini, ibu surinya tuh dari klan Han-nya dia juga tuh nggak ada kuasa, emang lemah kuasanya di kerajaan, jadi dia nggak punya ini kekuasaan apapun. Beda dengan Dae Bon Appetit, ibu surinya masih punya kuasa kan. Iya terlihat. Oke. Nah kalau di sini kan dia klan Han-nya tuh emang ada rumor juga gitu loh yang disebarkan sama ini antek-anteknya menteri sayap kiri juga ini, karena kan emang dia tuh mau naik jadi raja tapi dia nggak punya jalur, dia tuh bukan orang kerajaan, makanya dia menggunakan saudara tiri raja dengan mengambil kekuasaannya, bonekanya lah tuh si saudara tirinya itu kan. Jadi yang jadi pertanyaannya itu ada apa yang terjadi di tahun Giesa itu kan, versi drakor ini. Iya, Apa benar-benar. insiden Giesa tuh kenapa Iya. sehingga semuanya tuh dibunuh kan. Dan itu disebut hampir tiap episode kan. Bahkan anaknya si menteri sayap kiri aja juga jangan-jangan akan terjadi lagi tahun Giesa gitu kan katanya kan. Berarti ada apa nih tahun Giesa itu gitu. Dan kayaknya insiden Giesa ini merugikan Rakyat. menteri negara juga gak sih? Iya. Dia kan takut tuh. Heeh. Jangan dia bilang ke raja kan, jangan sampai Tahun Giesa. tahun Giesa ini terjadi lagi gitu nggak sih? Kalau si rajanya nggak ngikutin kata dia gitu kan. Nah itu terus juga tuh ini pertanyaannya, kenapa dia seambisi itu untuk menjadi raja gitu, maksudnya pencapaian apa yang akan dia raih gitu kan, maksudnya kayak tujuan apa sih yang mau dia capai gitu kan. Itu juga yang jadi pertanyaan, dia tuh emang mau ngapain kalau dia udah berhasil jadi mertua raja tuh, dia mau menciptakan apa dia Dia tuh kayaknya awalnya bukan bangsawan gak sih Kak? orang biasa Iya kan? orang biasa kan, kayak rakyat biasa, terus kok bisa naik jadi bangsawan dan jadiin raja tuh boneka tuh gimana gitu? Lewat ini Ini. loh, inspektur pangeran Iya, inspektur kiri tuh. siapa? ya, apa sih namanya, aduh. pejabat pemerintah. Ya, pejabat pemerintah tuh. Itu kan dia dibebasin, ejeknya tuh kalau dulu kan budak bisa dibeli kan. Nah kita nggak tahu dia tuh awal dari budak atau enggak kan. Tapi dia diselamatin intinya sama si pejabat ini kan, pejabat kiri itu yang dimintain tolong sama Pak Kendal dia kan. Ah iya benar. Nah akhirnya kan dia itu mungkin setelah terbebas dari ini
jeratan penjajah gitu kan. Zaman itu kan dia dijajah kan. Mungkin dia ngelihat ada peluang untuk berbalas dendam sampai dia bisa masuk ke kerajaan dengan skillnya dia. Kan dia kayaknya ini gak sih bisa berkelahi kan. Kalau di kerajaan tuh kan nanti ada tuh lewat angkatan militer, terus nanti jadi pejabat ini kan perang gitu-gitu kan, akhirnya nanti naik jabatan gitu. Berarti backstory-nya Menteri Negara Kiri ini yang panjang, perjalanannya dia panjang. Harusnya di paruh kedua ini dia udah mulai kebuka dong. Nah itu juga, jadi banyak hal yang kita nggak tahu karena di awal ini fokus ke Pakdal. Iya, sama pangeran. Iya, dan kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pangeran Jeon. Iya. Selain balas dendam itu kan. Nah itu kita nggak tahu backstory-nya si Jeon ini juga jadi pertanyaan juga kan. Ya, si Jeon ini kan dia dendam sama Menteri. Menteri. Dan takutnya setelah dia tahu gitu orang tuanya tuh difitnah gara-gara mau menaikkan raja, jadi dia benci juga sama raja beserta keturunannya nggak sih kak? Dan dia jadi ambisi untuk mengambil beneran ya kan. Nah, ya aku juga sempat kepikiran itu. Berarti ini teori ya, masuk ke teori. Apa ini kita campur. Ya takutnya kayak gitu kan. Akhirnya dia berbalik arah gitu. Kayak muak difitnah terus. Akhirnya dia mau mencoba untuk membuktikan kebenarannya yang ada tuh kayak gini. Itu sih takutnya ya. Sama ada yang notice nggak Dynasty King, kaitannya Dynasty King dengan Jeon tuh apa? Kenapa Jeon tuh punya akses untuk ke Dynasty King? Oh, iya yang waktu Kan ada tuh yang pemuda yang namanya Jimjo, ya kan? Itu kan kamu membawa sesuatu dari Dynasty King gitu kan? Tapi nggak ditunjukin. Kenapa ya? Kira-kira apa kaitannya Joseon? Bacanya tuh Joseon apa Joseon sih? Joseon sama King gitu kan. Nah, ada apa nih dua dinasti ini lagi-lagi? Kalau kemarin kan dinasti Ming ya, di Bon Appetit. Sekarang nih di dinasti King-nya nih gitu. Jadi kayak sangkut pautnya apa ya? Bertanya-tanya ada insiden apa, sejarah apa di antara dua dinasti ini yang terjadi gitu sih. Jimjo tuh pernah disebutin racun Jimjo sih kak. Nah, yang ini kan yang insiden pembunuhan. Iya, itu kan raja pakai racun Jimjo kan. Berarti Jimjo nih juga berperan besar dengan pembunuhan raja biasa itu keturunan. ya. Berarti emang semua tokoh yang muncul kita nggak bisa membiarkan gitu aja, kayak nggak sekonyong-konyong lewat doang nih. Berarti emang mereka tuh nanti perlahan-lahan bakal membuka kartunya gitu loh kayaknya di paruh kedua ini. Soalnya kan ini cuma 12 episode ya. Dan panjang loh ini gak sih sejarah yang harus dibuat tuh. Hal-hal yang kita tanyain aja ini udah berapa kan yang muncul kan. Terus juga ini aku tuh penasaran sama ini loh, alasan kenapa harus mengambil langkah bunuh diri sih. Yang mana nih? Untuk menyelamatkan setiap perempuan. Oh iya, itu juga jadi pertanyaan aku. Ya kan? Iya. Dan kenapa itu kayak ya udah itu kayak dilegalkan dan diperbolehkan gak sih? Aku juga bertanya emang gini ya? Tunggu, yang kemarin kerajaan aku tonton kayaknya nggak gini deh. Ya kan, kayak alasan kenapa harus mengambil langkah bunuh diri untuk menyelamatkan. Kalau yang cowok-cowoknya tuh dieksekusi gitu nggak sih kak? Kalau yang cewek disuruh minum racun, disuruh pokoknya bunuh diri gitu kan. Disuruh bunuh diri. Ya, kenapa? Nah itu jadi bertanya-tanya juga nih, ini misterinya banyak banget yang harus diungkap di paruh kedua ini. Dan kalau dari apa namanya tuh teori judulnya dengan Moon River ya. Nah ini tuh kan sungai. Teringat tetangga sebelumnya. Moon Lover ya. Pantes. Moon River nih, jadi kayak ini kan Moon itu kan bulan, River itu kan sungai. Berarti teorinya adalah bagaimana mereka nanti bertukar jiwanya kembali. Berarti harus berkaitan dengan dua ini, enggak sih? Gitu. Harus ada bulan dan di dalam sungai. Kayaknya gitu enggak sih? Harus ada dua benda inilah pokoknya. Atau
Soalnya bulan juga disebut terus nggak sih? Ya. Dan ini juga tuh kiasan dari namanya Dal. Dal dalam bahasa Korea itu artinya bulan. Gang, Ligang yang pangerannya itu artinya sungai. River. Jadi kayak Moon River ini emang dua orang Pakdal sama Ligang ini gitu. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaannya, teorinya kayaknya mereka bisa kembali lagi asal sadar di dua momen ini harus ada bulan dan harus di dalam sungai gitu kan. Bukan di dalam kamar mandi. Kalau Kan Pakdal di kan, dalam kamar mandi, dalam bathtubnya gitu. Iya betul. Pakdal tuh teorinya harus itu kiss di dalam air. Iya. Teori Pakdal kan. Pakdal. Ternyata enggak ya, tapi nggak tahu juga ya kalau emang ada kissnya juga ya. Iya. Awalnya malah mereka cuma berdiri di dalam air, nggak nyebur. Iya itu bagong banget. Dan cuma kecup. Kayaknya bisa kecup. Nempel doang. Itu adu mulut. Mukanik, vulkanik apa? Enggak lah, adu mulut. Emang beneran adu mulut, diadu kan. Iya. Nah, terus kalau dia menganut teorinya Maedimon, walaupun ini nggak tentang kerajaan, Maedimon tuh dia mirip juga. Ini bukan jiwa yang tertukar, tapi powernya yang ketukar. Songkang sama Yojung itu, dia bisa kembali lagi nih ke asalnya dengan catatan situasinya harus kritis, Wit. Jadi kayak misalnya salah satu dari mereka tuh terancam nyawanya tuh melayang gitu loh, terancam emang benar-benar meninggoy gitu kan. Nah di saat itulah mereka saling menyelamatkan gitu kan. Akhirnya emang sama insidennya kayak di awal mereka bertukar itu. Jadi disitulah kembalinya powernya. Nah kalau Moon Lover ini kan kita ngelihatnya si Pakdal ini kan dalam bahaya ya awalnya karena Moon dia nyemplung. River. Moon Moon Lover. Lover. Moon River. Jangan ingat Duh kayak bisa move on ya. Iya kalau di Moon River ini kan Pakdalnya yang dalam bahaya karena dia tuh aku lupa deh kenapa dia tiba-tiba kaget dan terlempar dalam sungai itu, kenapa sih dia? Ingat gak kenapa dia bisa terlempar ke dalam sungai? Sungai yang mana? Pakdalnya yang mau bertukarnya detik-detik ketukar itu. Iya ya. Dia lagi lupa. Ingat Dia gak kenapa? jatuh ya. Kalau nggak Ya, salah ya tiba-tiba jatuh ke sungai itu, ingat gak kenapa? mau ngambil apa gitu lupa juga. Enggak, dia jatuhnya ke belakang gitu nggak sih kak? Itu mereka waktu kelahi nggak? Ya bahasa apa ya itu mereka? Itu tuh menegangkan kan adegannya. Oh, yang dilecehkan itu si Pakdalnya, bas-bas itu lah. Oh iya Pakdalnya nggak terima kan kalau pangerannya tuh ngelihat dia tuh kayak mendiang putri mahkota gitu ya. Kamu kayak menciderai Harga dirinya. putri mahkota dengan apa pangeran ke dia tuh kayak gitu. Terus berantem gitu ya. Jadi kamu ngelihat aku tuh di dandan kayak gini, diapain kayak gini sebagai ini putri mahkota gitu, mengingatkan kamu gitu. Dia kan nggak suka, maksudnya ya udah gitu. Terus dia mundur. Iya mundur, cantik, ya jatuh. Ya mungkin nanti kalau ada cuplikannya kita bisa munculin ya. Iya. Jadi kan kalau di dalam itu kan dia dalam bahaya nggak sih si Pakdalnya. Iya. Terus akhirnya pas di dalam itu si Pakdalnya mau keluar malah pangerannya yang dalam bahaya kan. Berarti harus di dalam situasi yang kayak gitu maksudnya. Kalau mereka mau kembali lagi jiwanya pasti situasinya mirip-mirip kayak gitu kan. Yang salah satu dari mereka itu Harus dalam terancam. bahaya gitu loh. Entah insiden ini kali nanti yang menteri negara kita. Dan kayaknya juga harus ada luka ya. Oh iya, luka di ininya kemarin. Itu juga hilang ya. Itu tuh lukanya kenapa ya tapi Fit? Ingat nggak? Tangan Emang- pangeran kan pegang pedang nggak sih Wit waktu itu? Dalnya dulu yang luka di sini. Iya, Sidal apa yang ya? luka di sini ini memang Udah. dari setelah dia itu loh dikasih dewa kayaknya. Nah ya kan, Oh, yang dia ada. mencoba untuk bundir itu kan. Dikasih dewa memang. Terus yang waktu mereka tukaran itu ada luka nggak sih di sini? Di pipinya, di ininya. Di leher, di leher. Waktu Pakdal di Yuhi. Yuhi apa Yuhi? Yuhi ya. Hui. Nah, itu Uhi. Uhi. Ya Uhi lah tuh kan. berarti teorinya harus ada luka. Udah harus kan. harus popo.
Si Royal. Si Royal ada ciuman, Langsung diperjelas. Sungai. harus ada bulan, harus ada Sungai. sungai, harus mengancam salah satu jiwa. Ya. Yes, beratnya. Kapan Kayaknya mengancamnya nih? kalau ancaman nyawa itu nanti ketika ini akuisisi tahta dari menteri negara kiri itu. Berarti mereka nanti perangnya di sungai. Memang benar-benar ada insiden peperangan gede ini. Soalnya kan Jembatannya diajak ngomong. ini loh, si Fakdalnya kan emang benar-benar diincar banget nih sama si negara kiri ini kan. Iya. Ya, kita simpulkan dulu lah ya teorinya ya. Hmm. Dan teori mereka kembali jiwanya kembali itu tadi yang disebut Vidya tadi kan, harus ada momen-momen itu lah, tanda-tandanya itu, pendukungnya. Iya. Sama teori yang paling kuat tuh ini apa namanya, peperangan antar ini dulu nggak sih Fit? Pangeran Ji-un dengan negara kiri kayaknya, karena selama Pakdal sama Likang ini nggak bertukar jiwa, mereka nggak bisa perang. Jadi bakal Ji-unnya nih yang ngambil alihnya gitu nggak sih kalian? Pangeran Jeun ini ada ini nggak obrolan dengan Pangeran Putra Mahkotanya nggak? Ya kan ada sebelum bertukar jiwa, tapi kan setelah bertukar jiwa itu isinya Pakdal. Oh berarti gini, Putra Mahkota, Pangeran Jeun udah satu sekutu ya untuk ini. Berarti dia ngerti juga dong Putra Mahkota dengan yang apa tadi utusan King itu, kalau misalnya Jeun itu- Belum. Kan baru disimpan di Jeunnya dulu. Habis itu mau diobrolin, malah udah ketukar jiwa sama Pakdal. Oke. Oh, Ingat berarti- nggak scene yang Pakdal di dalam yang pangeran di dalam jiwanya Pakdal malah bahas King, terus Jeunnya bilang aku bakal ngomong sama kakakku sendiri gitu kan, kata dia kan. Belum sempat diobrolin. Jadi kayak ini dulu deh, siapa yang kira-kira bakal tahu dan mau percaya kalau mereka ketukar jiwanya. Itu aja dulu. Untuk kalian siapa? Kasim pengawal, Jeun nggak sih? Jeun, Jeun kayaknya sih. Menurutku ya, nggak tahu juga ya, kayaknya Kasim. Jeun deh. Apa kamu Kasim kamu? kalau aku Menteri kiri. Kasim tuh karena gini, Kasim itu walaupun dia tuh menyuarakan isi otaknya, dia tuh menggunakan loh, bekerja otak dia, karena dia bakal melihat setiap hari kan. Dia sadar setiap tingkahnya Pakdal itu kok mirip pangeran, setiap tingkahnya pangeran kok mirip Pakdal, pasti nanti dia sadar nih. Walaupun terlihatnya konyol, kan dia konyol nggak konyol diomongin si Kasim ini kan, walaupun nanti si pengawalnya bilang dia Udah "Barusan capek." sembarangan. Udah capek sih pengawal. Tapi kalau misalnya menterinya dulu yang tahu, bahaya juga ya. Tapi kayaknya bisa jadi, karena jangan kira udah selesai ya si pelayannya itu ngejar Pakdal. Belum selesai cuy, ada spoilernya. Belum selesai, jadi nanti itu bakal ada scene Pakdal itu di ini apa ya, kayak dihukum gitu loh sama kepala pelayannya Fit, sampai berdarah-darah nanti dia. Tapi itu kan pangeran posisinya ya. Atau si Huhui. Wih, Kontan. kaget ada komik di sini. Hui. Uhi kak. Hui, iya. Uhi. Uhi. Gak usah pakai hui. Ya itu. Nah, tapi kalau Uhi Karena dia Sama juga aja bahayanya sih. cukup Iya, betul, kepo dengan dia kan terobsesi juga dengan Pangeran Jeun, dengan dia mau melawan ayahnya juga. Dia juga berusaha untuk ini kan sama si Pakdal. Bisa jadi kan dia nyari tahu. Tapi menurut kalian Uhi sama Jeun itu berlayar gak nanti? Sulit ya, tantangannya gede karena bapaknya. Ya kalau masih ada bapaknya sulit sih. Kecuali kalau bapaknya udah Takutnya nanti ini semakin dia Jeunnya mengetahui kebenaran dari bapaknya, makin dia nggak mau sama Uhi. Soalnya Uhi ini kalau nggak dikendaliin sama si Jeun, jahat dia nanti. Bagi si Likang sama Pakdalnya, dia menghalangi jalan mereka berdua ini, karena kan bagi Uhi kan itu nggak adil, itu kan harusnya punyanya si Jeun. Iya, punya tapi ayah sebenarnya dia. Iya benar.
dia jahat tapi tujuan dia beda. Baik. Tujuan dia beda gitu. Demi ayang. Demi ayang. Dia bucin banget. Makanya dia tuh baik cuma sama ayangnya doang. Ngeselin ini si Uhi ini. Sedangkan Jeon dia punya misi sendiri yang nggak bisa dikasih tahu ke Tapi dia memang cinta sama Uhi. Iya. Iya, Ini dia apa ini? ngerasa Iya, bersalah ya. Yang waktu mereka pedang-pedangan tuh, Iya. kelihatan kan Uhi nganu ke padal. Itu harusnya ikutan tren ini gak sih ya? Ikut. Uhi nganu ke padal. Berarti artinya dia ingin mencelakai padal. Iya. Tapi Jeonnya ingin nyamati padal, Padal. tapi dia memegang tangan Uhi. Nah, Jadi sudah itu kan? artinya dia Nomor 1 tetap ayang. nomor 1 tapi tapi dia ingin menyelamatkan padal. Iya. Kalau si raja, Alibi aja itu. dia memang Beneran beneran rela menyakiti diri demi menyelamatkan padal. Padahal dan saudaranya. Ya tuh. Jadi kayak Si bener. Kalau si padal Ya udah. Iya. Bunuh-bunuh lah. terluka lagi tadi. Iya kan. Ini berapa kali Papil menjadi ubi ya? Berapa kali Padel menjadi ubi? Tapi si ini juga pengawalnya udah hampir nyaris jadi ubah kan? Itu Iya. itu aku di luar ekspektasi plot twist Dibakar banget. jelenggu. Aku gini kayak pengawal udah cukup sampai di sini doang. Dibakar. Berarti dia kuat banget. Bang proyek. Maksudnya Ya jadi. berarti pengawal siapa? tuh kuat banget. Siapa next tumbal proyeknya? Ada nggak Nggak kira-kira? mau aku nyebut lah. Aku takut Kasim loh. Next. Takut Kasim. Trauma dengan Bon Appetit aku. Next tumbal proyek. Iya, aku Takut malah. orang tua padal juga sih. Ya itu bau ubinya juga kuat. Iya, Sama sebenarnya Jeun itu juga bau ubinya kuat juga loh. iya sih. Aku takut aja Jeun Udah jadi ubi. tercium bau ubi Takut. cilemu bakar. Asalkan jangan sini sih yang mbak-mbak yang bawa si Putri Mahkota itu. Itu kayaknya nggak mungkin. Jangan. Itu kayaknya Kunci Iya bener itu jangan deh. Kayaknya Sebelum ketahuan semuanya dia masih hidup pasti. iya. Ya, dia mungkin jadi ubi setelah selesai Setelah misinya. ketahuan itu Setelah ketahuan. misinya selesai dia jadi ubi Itu mau kayaknya. bawa alam ya kak. Kalau setelah selesai orang-orang Iya. tahu, Mungkin kata dewanya udah saatnya kamu pulang. terima kasih sudah membantu. Tugasmu udah selesai. Bibi tuh bucin juga kak. Ini kayaknya cewek-cewek bucin semua Iya kan? di drama ini. Ya betul. Tapi ya karena ini nih pertarungannya sengit, makanya romansnya tuh diperkuat. Ini tolong ya, kalau ada yang mau jadi ubi, selesaiin dulu misinya. Baru jadi ubi. Ya takut banget sih Jeun. Iya jangan. Ini megang Kasim, aku megang Jeun kayaknya. Aku megang siapa? Oh, ini Pakdal. Pakdal. Udah dong berarti Tapi tamat. kebayang nggak kalau yang bakal jadi ubi malah Uhi? Dia berkorban demi Jeun. Karena dia nggak bisa ngelawan bapaknya lagi kan. Dan dia aja rela datang ke kerajaan biar si Jeunnya nggak diapa-apain bapaknya. Uhi, baik-baik kau ya. Ubi, Menteri Negara Kiri. Oh itu Itu ending lah ending kayaknya. itu Pasti, udah ya. pasti. Kalau babak, tapi kalau dia nggak jadi ubi tuh bakal kayak mana coba kan? Mau mengalahkan ini tuh? Ya itu urusan nanti lah ya. Itu. Tapi jangan ada yang jadi ubi sebelum dia ya. Iya. Tapi pasti ada deh. Sebelum dia tuh pasti banyak ubi-ubi. Orang tuanya tuh sih. Ya orang tuanya. Karena orang tuanya tuh itu beneran nggak sih mereka tuh mantan Kasim? Iya. Ya kan bener. Karena dibawa sama pengawalnya ini ya Pakdal ya. Ingat nggak sih itu kan itu juniornya si Kasim Iya. Pangeran. Terus kata pangeran, Bangga banget ya kak. Ada juniornya. kata pangerannya kan kalau dia Kasim kayak mana cara dia punya anak? Kan Kasim nggak nikah kan? Iya benar. Betul juga. Nah itu sih. Teori-teorinya itu udah berapa ya teori yang kita sebutin tadi ya? Ada banyak banget ya. Menurut kalian? Oh iya. Dan juga kayaknya ya kak, raja bakal tahu ingatan ingatan Putri Mahkota nggak sih? Ya karena kan Soalnya si Padal kan dia aja ingat ingatan raja.
Jadi pasti raja, ingatan pangeran, pangeran kan. Kayaknya mungkin pangeran kan bakal tahu juga nggak sih duluan? Atau nanti mungkin kembalinya ingatannya lewat pangeran ya. Karena kalau Pakdal itu kan pas di tubuhnya pangeran dia masih mimpi kan. Iya, dia mimpi tentang Pangerannya, ingatan pangerannya menangis itu kan. Jangan-jangan malah nanti Pakdalnya ingat lewat tubuhnya pangeran. Karena kan kalau di tubuhnya Pakdal, dewanya kan udah bilang menghapus memori karena Pakdalnya mau memutus takdir itu kan. Jangan-jangan nanti Pakdalnya ingat lewat tubuhnya pangeran itu pas masih bertubuh. Siapa dia sebenarnya? Kan nanti dia kan sering mimpiin pangeran sedih kalau di air, terus dia mau lihat siapa sih yang di balik gulungan tikar itu gitu kan. Oh ternyata dia gitu kan. Nah jangan-jangan dia ingat sendiri di tubuh itu kan. Kita nggak tahu alasan mereka bertukar tubuh itu apa, kita belum tahu kan. Apakah dengan pertukaran tubuh ini si Pakdal bakal menghentikan konflik ini politik dengan, walaupun itu sebenarnya pangeran itu sendiri ya, atau apa misi di balik pertukaran jiwa ini kan kita nggak tahu nih, belum terlihat kan. Dan jangan kan nggak mungkin cuma untuk mengembalikan pangeran ingatannya Pakdal ya. Jangan ya itu salah satunya untuk meredam konflik ini, politik ini. Jadi dengan taktiknya Pakdal yang seolah-olah itu dia gitu kan, padahal pangeran ya bisa tuh dia nanti kerjasama dengan ibu surinya lagi, meyakinkan Jeun kalau pangeran ini bisa diajak kerjasama. Kalaupun nggak ada yang tahu nih mereka ketukar jiwanya, pasti nanti si pangeran yang di tubuh Pakdal itu meyakinkan Pakdal di tubuh pangeran untuk bekerja sama. Ayolah kita yakin pusing ya. Iya, kemana-mana ya. Pusing kan. Iya, di tubuh Pakdal padahal. Iya, Perkara jadi tubuh aja udah pusing nih. kayaknya nanti itu ada scene dimana si pangerannya kan jadinya kelihatan lugu kalau kayak gini kan. Di balik dia yang dulunya dingin, cerdas, satsek gitu kan. Pas ada Pakdal dia jadi lugu. Jadi ini ada dua teorinya ya. Yang pertama tuh nanti ingatan Pakdal bakal diingat raja, Pangeran. bakal diingat pangeran di tubuh Pakdal, atau Pakdal memang ingat sendiri karena dia berada di tubuh pangeran. Antara itu Terus teori yang kedua itu teori apa, tujuan dewa nukar tubuh. jangan. Kan dewa kan cuma bilang kalian harus berbagi nasib karena kalian udah satu takdir. Terus kata dewa juga bakal lebih sulit. Tantangannya lebih sulit. Ya itu sih si Uhi, menteri kiri, Ibu Suri itu juga dia tidak bisa dipegang karena Ibu Suri itu oportunis dia. Kalau misalnya membahayakan dia tinggal. Iya, dia nggak mau tahu. Agak-agak emang orang-orang di kerajaan ini. Nggak ada yang, ada sih yang benar. Si Jeun plot twistnya apa ya? Jangan-jangan si Jeun bukan anak sah raja kan? Siapa tahu yang anak sah rajanya nikam. Ini maksa sih. Tolong jangan Kita nggak tahu kan plot twistnya apa. Dari episode 1 sampai 6 belum ada plot twist kan? Belum guys. Itulah bertukar tulah. Nah, kita nggak tahu plot twistnya baru bertukar jiwa aja kan? Itu premisnya sih. Belum. Kita belum tahu. Paruh kedua ya. Iya kan juga belum disorot kan? Iya sih. Si Pakdal itu silsilah keluarganya kenapa bisa menikah dengan putra Raja. mahkota? Putra mahkota ya. Jangan-jangan emang ada orang tuanya, kita nggak tahu di mana orang tuanya, tapi apa dibantai juga? Dibantai kak. Oh dibantai ya? Sekeluarga kan ada abangnya Pakdal tuh. Oh iya, yang di bun-bun ya. Iya. Ya gagal deh teorinya. Sama ini sih peran penting apa yang akan dimainkan orang tua angkatnya Pakdal? Iya nggak sih? Mereka kan nggak mungkin diem aja, mereka aja rela kok berkorban. Ya itu, makanya mereka bau-bau ubi bakaran memang kuat juga. Aduh. Iya, ada bau ubinya sangat kuat ini guys. 6 episode ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Ya. Mood kami tergantung 6 episode ke depan. Ada apa nih? Itu sih kayaknya ya. Iya, itu. Udah ya kayaknya ya, dari teori, pertanyaan-pertanyaan Banyak dan banget. Ya kita udah panjang obrolan kita hari ini. Sepertinya sampai di sini dulu ya.
Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor, Ngotain aja nggak sih? Annyeong. ya.